bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Konasara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sisi utara Sulawesi Tenggara membentang luas sumber alam yang kaya, dengan masyarakat yang terbuka dan berbudaya siap membangun daerah tercinta. Pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, objek wisata yang budaya di Konawe Utara, modal utama pembangunan bersama. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, tingkatkan sumber daya manusia. Tolak pemerintahan buat bersih dan berwibawa, jaga lingkungan alam sekitarnya. Konasara, Konasara, mari kita wujudkan bersama. Konawe Utara sejahtera berharap,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini Jumat 21 Juli 2023, kami dari Bidang Layanan sedang melaksanakan kegiatan Talkshow literasi lomba pidato puisi tingkat SLTA dan sederajat. Semoga kegiatan ini berada dalam petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah cahaya pada hati kami dengan cahaya-Mu yang agung. Jadikanlah cahaya itu pada semua pandangan dan pemikiran kami, agar kami dapat membina kemampuan, keterampilan berbahasa kepada masyarakat, siswa dan pelajar dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Utara dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya. Semoga kegiatan kami ini mendapat amat jaya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, kuatkanlah iman dan raga kami, teguhkanlah persatuan dan persaudaraan di antara kami. Jangan Engkau biarkan kami larut dalam keterbatasan karena ketidakmampuan kami. Semoga kami dapat membina masyarakat dan anak didik sehingga mampu menggunakan keterampilan berkomunikasi dengan bahasa yang santun, beradab, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya ya Allah. Ya Allah yang Maha Jabbar, kami menyadari sepenuhnya akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan dan perbuat pada hari ini merupakan kesungguhan kami dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Konawe Utara dan pada umumnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan rutin kami sebagai cermin untuk dapat berbuat ke depan yang lebih baik dan sempurna. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari sepenuhnya akan segala kekeliruan dan hilaf kami dalam melaksanakan tugas ini sebagai abdi negara dan masyarakat. Maka dari itu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa yang suhada yang telah mendahului kami. Dan terimalah segala permohonan doa kami ini. Engkaulah yang menerima taubat dari segala sesuatunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana Roadshow Literasi di Kabupaten Konawe Utara, Jumat 21 Juli 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Utara, Bapak Sairman SPD MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, Bapak Haji Abu Haira Esos MSI. Yang terhormat Bapak Ibu para Kepala OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan perkenannya lah sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti acara talkshow sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan roadshow literasi di Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka percepatan peningkatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat,
melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan roadshow literasi di 4 kabupaten kota yang diisi dengan lomba-lomba bagi SLA dan SMK yang sederajat, serta talkshow yang melibatkan unsur pemerintah, legislatif, komunitas penggiat literasi dengan tema kolaborasi dan bersinergi untuk penguatan literasi masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, DPA Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Adapun tujuan dari pelaksanaan roadshow literasi adalah memaksimalkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai ruang belajar sepanjang hayat, menumbuh kembangkan kegemaran membaca siswa, serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan di perpustakaan, membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan stakeholder terkait dengan penguatan budaya literasi masyarakat Sulawesi Tenggara. Adapun peserta roadshow literasi berjumlah 100 orang. Narasumber pada kegiatan roadshow literasi saat ini adalah yang pertama Bapak Bupati Konawe Utara, yang kedua Bapak Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ketiga Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdis, yang keempat Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Utara pada hari Jumat tanggal 21 Juli warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Abdul Rahman Saleh, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, Bapak Jabu Haira Sosebesi, Ibu yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Tenggara, para kepala UPD, pimpinan pemerintah Kabupaten Konawe Utara, beserta talkshow serta hadir dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Tahun ini ada 4 kegiatan titik ditempatkan. Kegiatannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Tenggara. Kita bersyukur melalui Pak Ketua DPRD. Tadi pada saat kita naik mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Konasara. Pasti dalam hati semua orang bertanya, mana dirjennya kok tidak ada? Ya kan? Ya. Kita tidak pernah ragu lagi, kita akan satu suara, apalagi kita sudah hafal lagunya, tinggal kita mengikuti iramanya. Kira-kira bagaimana kalau seseorang yang datang tidak ada? Memulai datanya saja bagaimana untuk menyamakan. Maksud saya, kenapa saya kasih contoh seperti itu? Kondisi literasi kita hari ini sudah seperti itulah di zaman revolusi industri 4.0. Sudah begitu berjalan, teknologi sudah ada, tidak perlu lagi ada yang dirjen untuk mengirim kita punya lagu, bahwa kita paham, tahu, ngerti. Inilah tantangan yang harus kita berikan tugas kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seperti apa menghadirkan dirinya di era revolusi industri 4.0. Mari kita saksikan talkshow dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara ini. Membawakan materi dalam rangka talkshow ini. Saya berdiri di sini, kapasitas saya bukan sebagai narasumber yang lebih, tetapi karena saya bupati yang mana meningkatkan penguatan literasi masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di sini. Nah, saya akan laporkan
ingin saya sampaikan ini. Bagaimana sih Indonesia 2045 ke depan? Ini persepakatan dunia. Di Indonesia itu bahwa 2045 kita harus berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, bagaimana pembangunan manusia dan penguasaan kita itu dititik beratkan pada dua. Yang pertama tadi yaitu bagaimana penciptaan itu taraf pendidikan rakyat Indonesia yang secara merata. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kalau kita mau Indonesia itu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Lanjut, yang lama-lama. Nah, bagaimana kondisinya saat sekarang ini? Artinya untuk menuju ke sana itu ada berapa cara? Satu, yang ada gambar sekolahnya, kualitas dan layanan. Yang kedua, bagaimana peran masyarakatnya. Yang ketiga, bagaimana profesionalisme guru itu sendiri. Alhamdulillah kita guru sini kita sudah, insya Allah minggu depan lagi Pak Ketua kita akan bagikan laptop untuk semua guru. Itu Pak Ketua dan bagaimana dengan anak-anak mahasiswanya pada tadi pendidikannya? Insya Allah Konawe Utara tadi malam acara sampai 8 acara. Terakhir kami menutup adalah peraturan Bupati tentang memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa dari Kabupaten Konawe Utara. Sekarang kita berada bagaimana budaya sekolah dan baca. Bukan hanya sekolah, tapi membaca. Karena sekarang banyak yang pintar. Panjangnya lebih panjang detailnya daripada namanya. Tapi budayanya la ilaha illallah. Kan saking pintarnya dia kurang ajar. Saking pintarnya dia sudah tidak tahu gurunya siapa orang tuanya apa semua. Nah, kalau dia sejalan ini, saya tidak percaya kita tidak akan begitu susah. Indonesia apa yang kita sampaikan tadi secara kesepakatan kita akan dapatkan. Lanjut. Nah, posisinya hari ini yang ada saat sekarang ini kita baru bergeser sedikit dari angka yang 2013, baru masih berada pada 0,1 antara riset dengan developernya dikeluarkan. Berapa perbandingannya, berapa masukannya terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi kita yang ada saat sekarang. Sedangkan 2045 harus kita berada pada angka 1,5 sampai dengan 2%. Ini mudah-mudahan coba kita lihat 0,1 posisinya 100 kali lipatnya untuk mendapatkan sampai angka 2 itu sendiri. Ini betul-betul harus kita melompat 7 kali lompatan lebih tinggi. Artinya kalau lari itu 7 kali lebih kecepatan lagi, itu harus untuk mendatangkan yang mencapai 1,5. Lanjut. Nah, gerakan literasi nasional ini saya kira kita paham semua. Ada 6 literasi, ada terus yang lama-lama di sini. Ini paradigma. Kalau dulu itu perpustakaan hanya untuk menyimpan buku, dia simpan saya buku. Sekarang alhamdulillah sudah ada 3. Ada yang bagaimana fungsinya adalah untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ya, 20% yang berfungsi sebagai manajemen ilmu pengetahuan dan 10% adalah manajemen koleksi. Bahkan sekarang lebih banyak pada koleksi. Dia foto-foto, dia selfie seakan-akan sudah seperti itu. Bahkan kalau wisuda kita ambil gambar di mana ada gambarnya di belakang seakan banyak buku, padahal kita bohongi diri sendiri, bukan buku. Lanjut. Koleksi. Nah, lanjut, ini budaya literasi apa semua. Lanjut, tidak usah milih. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa sih tugasmu sebagai Bupati Konawe Utara? Nah, izin Pak Ketua, Konawe Utara saat sekarang ini IPM-nya ada 71,10. Sedikit lagi kami mencapai di 72,9 rata-rata IPM nasional. Artinya dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara kami sudah berada urutan yang kelima. Inilah yang kemudian kami terus memburu ketertinggalan. Lanjut, seperti apa? Kinerja perpustakaan kearsipan alhamdulillah semua melompat naik, luar biasa. 3 masih belum kreatif di situ karena membacanya. Coba lanjut. Lanjut. Dukungan kebijakan anggaran alhamdulillah. Ini misinya visi-misi Konasara. Konasara ini diambil dari bahasa adat. Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Kalau dulu waktu kampanye Konawe Utara Ruksamin Abu Hairan, Konasara. Setelah jadi visi Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Nah, ini ada 6 misi yang kami lakukan. Inilah jadi politiknya Ruksamin Abu Hairan. Kebetulan ada berdua di sini. Lanjut. Ini visi-misinya. Nah, proses pembangunan ini masuk tadi dari misinya tadi itu masuk bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing manusia sebagai manusia di pendidikan tadi. Lanjut. Kita lihat langsung saja mana.
Nah ini anggarannya. Bukan hanya misi yang ada di sana tadi, tapi alhamdulillah Pak Ketua, tahun 2022 4,34 miliar rupiah. APBD 2023 6,72 miliar yang kami siapkan. RKPD tahun 2024 ini 6,81 miliar lagi. Artinya apa? Terus meningkat. Bahwa kami berupaya sejalan dengan pemerintah provinsi. Kami berjalan mengejar ketertinggalan dengan pemerintah pusat. Bahwa literasi adalah bagian, alhamdulillah kami mendapatkan perpustakaan yang 2 lantai ini adalah juga bantuan dari Bapak Ketua DPRD Provinsi. Artinya juga pendekatan yang kita lakukan. Infrastrukturnya sudah kita siapkan. Bagaimana yang menghadirkan orangnya apa semua? Inilah tugas kita tadi. Bagaimana kita manggil guru-gurunya apa semua. Kita apalagi di sini ada ketua forum apa namanya? Nah, sesekali juga datang ke sini supaya kita buka forum di sini. Artinya bahwa membaca itu tidak harus ke perpustakaan kemana apa semua. Sekarang orang gampang sekali membuka dengan digitalisasi di HP-nya. Tapi bolehkah mungkin ada acara-acara yang bisa kita gabungkan seperti yang habis kita lombakan ini, mungkin di taman-taman baca di mana di ruang terbuka yang bisa mengundang, bisa meningkatkan hasrat untuk membaca untuk khususnya kepada anak-anak kita yang ada saat sekarang ini. Lanjut. Pembangunan sesama perpustakaan saya kira ini ada rehabilitasi apa semua menurut teori kita lihat nih, tidak perlu kita baca itu semua, kita rasakan apa yang sudah kita lakukan seperti itu, baik apa yang sudah ada dan apa dengan segala kekurangan. Literasinya itu tadi bagaimana kita pahami itu barang bahwa pemerintah Kabupaten Konawe Utara sangat mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, baik melalui aspek kebijakan penentuan prioritas pembangunan, perencanaan, hingga pada penganggaran di bidang perpustakaan. Hal ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berliterasi sehingga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat selaras dengan agenda pembangunan kota cerdas dan sehat, dan ini terwujudnya Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bupati Konawe Utara. Kita melangkah ke acara inti, yaitu acara talkshow dengan tema kolaborasi dan bersinergi untuk penguatan literasi masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan kami informasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya acara saya serahkan langsung kepada moderator kita, Kiki Reskiana Ilyas. Silakan. Betul berliterasi. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Baik, terima kasih juga tadi atas pemaparannya Bapak Bupati Konawe Utara yang sudah memberikan buat kami bukti nyata yang sangat jelas. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya begitu tentang bagaimana sebenarnya sinergisitas begitu yang kepedulian literasi juga di Kabupaten Konawe Utara ini. Tapi alhamdulillah dengan pemaparan tadi sangat lugas, sangat tegas juga bahwa Konawe Utara ini benar-benar berliterasi. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Bapak Bupati. Dan saya perkenalkan para pemateri kita di Roadshow Literasi. Dalam Talkshow Literasi kali ini ada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah mendampingi kami selama ini di Forum Taman Bacaan Masyarakat. Terima kasih atas kemuliaan dan terima kasih juga selamat datang di Kabupaten Konawe Utara. Yang izin Pak Bupati. Ya, Bapak Haji Abdurrahman Saleh, AMSH MSI. Terima kasih selamat datang Pak di Kabupaten Konawe Utara. Kemudian Ibu Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Nurlena Harahap. Kemudian ada Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat, Ibu Wali Nuriman. Ya, di titik kedua baru ikut hadir ya, Ibu Nuriman. Ya, kemudian juga selamat siang Pak untuk Bapak Wakil Bupati Konawe Utara. Terima kasih atas kehadirannya mendampingi kami di sini. Baik, langsung saja mungkin dengan tema kita hari ini, kolaborasi dan bersinergi untuk penguatan literasi masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebenarnya tadi sudah sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan semua, Bapak Bupati
Konawe Utara, saudara Bapak Dr. Haji Samin, salah satu bupati yang punya pendidikan tinggi dibanding bupati. Hadir wakil bupati kita Pak Wira, ini sahabat saya semua, dan ada dinas perpustakaan Arsipa, Bapak PD, semua dari sekalian yang saya bantu dan Linda saya teman bacaan dan dari perpustakaan Provinsi Tenggara hadir semua beberapa. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini di tempat yang 2 titik. Jadi Provinsi Sulawesi Tenggara memotret di 17 kabupaten kota untuk melihat mana bupati yang konsen atau pemimpin leadership yang konsen terhadap kemajuan pendidikan anak-anak kita yang ada di daerah. Setelah kita potret itu masuk Konawe Utara yang paling keren juga dan masuk the best juga untuk kita datangi dan kunjungi di wilayah ini. Kita berikan apresiasi kepada bupati karena indikatornya adalah membeasiswakan anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang diinginkan bersama. Yang kedua, kita berharap bahwa kondisi Sulawesi Tenggara sekarang ini dengan adanya perpustakaan internasional yang ada di Kendari itu tidak menjamin orang untuk datang. Untuk apa kita menamakan library internasional, tapi yang datang juga tidak sedikit sekali. Karena setelah kita lihat data BPS kita, ternyata dari 2,7 juta penduduk Sultra ini minat bacanya cuma 2%. Minat bacanya 2%, sama dengan pemakai narkoba di Sultra 2%. Jadi pemakai narkoba 2% sama dengan minat baca 2%. Sementara kita mau guidance ini anak-anak kita jadi tuan-tuan di negerinya sendiri. Di Konawe Utara ini ada 159 desa, ada 11 kelurahan dengan 13 kecamatan kalau nggak salah. Ini pasti menginginkan seorang pemimpin mengharapkan bahwa generasi ke depan ini, generasi Z sekarang ini harus jauh lebih baik, lebih menjual dibanding generasi kita. Maka kita berharap di Konawe Utara ini nanti juga bisa maju SDM yang muda. Kenapa demikian? Kita harapkan karena di Sultra ini sekarang tanggung jawab kita bersama. Kita harapkan, saya sampaikan kepada Pak Taman Bacaan kita di sini, karena minat baca anak-anak kita ini kurang sekali. Saking kurangnya, dia kadang-kadang yang ada itu yang hoax, yang ada itu saling berdebat yang tidak mutu. Ya. Mana ada? Ya, saudaraku semua, calon bupati di tengah kesibukannya masih bisa ada pendidikan gitu. Mencari pendidikan yang lebih berarti. Visionernya jelas. Memang seorang bupati seperti beliau ini kalau tidak bisa mengikuti banyak yang tersinggung. Kalau tidak bisa mengikuti langkah-langkah percepatan cara berpikir itu memang tertinggal. Makanya jangan terlalu susah sedih kalau ada kepala dinas diganti ya, karena memang tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang dia belum konsep-konsep Konasara yang ada di wilayah. Nah, ada satupun pemimpin yang berharap saya ingin memimpin negeri saya biar negeri saya hancur, kan? Yang ada adalah saya harus tampil lebih baik dan kesejahteraan masyarakat itu lebih terukur. Dari 17 kabupaten kota, setelah kita potret, Konawe Utara yang terbesar memberikan bantuan APBD-nya terhadap pembangunan perpustakaan literasi yang ada di wilayah. Itu fakta. Ya. Kenapa tidak diikuti oleh yang lain? Maka dari tahun ke tahun, ya proyeksi kenaikan signifikan kabupaten ini menjadi 5 besar. 5 besar bukan berarti yang nomor 1 terbaik, 5 besar. Jadi bisa jadi nanti tahun depan sudah Konawe Utara. Menjadi pertanyaan kita, kalau bupati, wakil bupati, atau kita semua yang hadir sini meletakkan, kalau ini dilakukan, maka kita harapkan anak-anakku sekalian kita bisa berhasil. Ya, betapa orang yang mencintai pendidikan seperti beliau, pasti anak-anaknya berhasil. Betapa orang yang tidak mencintai pendidikan, apalagi literasi perpustakaan, anaknya biasa-biasa saja. Kita kalau mau jadi pemimpin seperti perusahaan misalnya, atau kita semua, harusnya anak kita harus berhasil lebih hebat daripada kita.
Karena ketika kita lahir, orang tua kan kita kan rata-rata susah. Dan tidak ada orang tua ketika lahir dan dia susah, kemudian lahir anaknya, tidak ada orang tua mengatakan susah hidup saya hari ini, makan pun susah, mudah-mudahan kau lebih menderita daripada saya. Nggak ada. Yang ada cukup kesusahan, penderitaan itu ada di tempat saya. Besok kamu saya nggak tahu, saya doakan kamu berusaha dan seterusnya, kamu harus lebih baik membawa masyarakat dan bermanfaat ke manusia. Pasti begitu orang tua. Nah, literasi ini beragam. Di mana-mana saya ngomong, ini perpustakaan kita internasional, tapi kepala dinas tidak pernah datang membaca di perpustakaan. Berapa jumlah buku yang ada di sana? Nggak tahu, coba disebutkan saya internasional. Library internasional. Mereka nggak pernah ke Singapura untuk melihat literasi di sana. Perpustakaan yang terbaik. Tapi mereka suka ke Jerman, ke Amerika. Untuk apa? Kita akan memberikan manfaat kepada kita. Lebih baik kita di sini seperti beliau mensekolahkan, mentraining anak-anak sampai ke Cina dan kemana-mana untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Anda bisa bayangkan, ada satu perusahaan besar di sini mempekerjakan itu kurang lebih 36.000 tenaga kerja. Kalau kita tidak punya literasi, tidak ada transfer skill, kita habis kita. Karena semua sudah dikuasai oleh mereka. Dan kita suka mengeluh, marah, protes, tapi kita tidak punya dasar-dasar keilmuan. Ikrar, baca loh. Makanya kita harus dengan sains, dengan ilmu pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Di mana-mana, anak-anakku sekalian, saya ngomong bahwa boleh kita lahir dalam kemiskinan, tapi jangan kita dikubur dalam kemiskinan. Tidak mungkin Zamrud Khatulistiwa, angka kemiskinan kita 11,43%, naik 0,6%. Kok salah? Pada pertumbuhan kita 5,2%. Apa yang salah ini? Dari 11,43% angka kemiskinan, berarti ada tidak pemerataan. Dan bisa saya sampaikan gini, kan kita literasi membaca, maka yang mengenyam pendidikan S1 di Sulawesi Tenggara baru 3,5% dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara, 2,7 sekian berdasarkan BPS. Dan SMA itu 20%, sisanya SMA. Nah, kalau kita tinggi di sini tidak pernah literasi, tidak pernah membaca, makanya kita ini ada lomba puisi, lomba karya ilmiah, kemudian juga pidato kebangsaan. Untuk apa? Untuk kita bisa mencintai. Bisa nggak Anda semua yang hadir di sini membaca buku satu hari satu? Bisa nggak? Untuk berubah mindset kita, visioner kita. Ini kita bupati ini sudah bisa bercerita tentang seperti energi dunia yang ada di Sutra. Itu sesuatu yang harus kita dukung. Ketika beliau menjadi gubernur, oke-oke aja, nggak usah kita perdebatkan, karena ingin juga berbakti kepada negerinya. Allahumma malikal tuti wal kamantasa, wa tanzilul ladzi mantasa, wa tu'izzu mantasa, wa tuzillu mantasa biadaka al-khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kepemimpinan sudah diatur, tapi persiapkan dirimu. Pasti yang kita bangun. Jadi jangan kata beliau di mana-mana saya ambil kalimatnya, karena saya biasa tampil di panggung, jangan ada rasa kebencian, ada rasa jarak, karena saya tidak suka segala macam. Harus dengan saling asa, saling asuh, saling cinta kata beliau, karena hanya cinta yang bisa mendamaikan kebencian. Saya punya literasi, jadi saya bisa. Tapi kita sekarang ini, coba guru-guru kita mau SMA, itu terus yang diajarkan sama kita 8 tahun yang lalu. Itu terus. Sementara kita ini sudah maju, generasi Z sudah melanglang buana dunia kita. Maka saya kasih tahu perpustakaan, nanti kalau ada kita buat beasiswa, penambahan beasiswa yang akan kita bantu, itu salah satu syaratnya orang yang rajin ke perpustakaan. Yang rajin ke perpustakaan, kita lihat kalau IP-nya sama 3, kita lihat apakah dia sering ke perpustakaan. Karena kalau dia sering ke perpustakaan, berarti dia pasti minat bacanya tinggi. Makanya di kita ini nanti kita akan kerjasamakan di kabupaten. Setelah 4 kabupaten kita datangin ini, nanti kita lihat apa lagi kerjasama berikutnya, tidak lanjutnya, untuk kita bisa sama-sama menciptakan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, dengan provinsi, untuk kita bisa minat bacanya anak-anak itu lebih berminat lagi. Bisa jadi hasil pertemuan kita ini, yang lomba pidato, lomba karya ilmiah, puisi, kita bawa lagi di perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga kalian tuh menjadi garda terdepan terhadap adik-adik teman-teman kalian yang ada di Sulawesi Tenggara.
Berikutnya, saya harapkan kepada kita semua, ya, kita ini kalau beli rokok, paling kencang, itu 2 bungkus sebenarnya. Tapi kalau beli bubuk, pikir-pikir. Kita ini lebih banyak kita lakukan hal-hal yang mudarat daripada manfaat. Bisa nggak kita misalnya setiap hari, ya, kita atur time schedule kita 24 jam dan 7 jam kita tidur, ada sela-sela waktu kita itu membaca. Itu mendisiplinkan diri kita, karena sumber daya alam kita bisa habis, tapi sumber daya manusia akan dipakai terus-menerus kalau kita punya keilmuan, kesadaran. Karena kita ini sekolah terus. Seperti beliau dokter, saya tertarik untuk menjadi dokter. Jadi dokter asli. Saya di Universitas Lokal Wisdom Puhong, dokter. Tapi kita kuliah, masa kalian tidak bisa kuliah? Apa syaratnya? Karena jabatan itu sunatullah akan turun, tapi tingkat keilmuan kita akan dipakai di mana-mana sampai kapanpun. Dan rata-rata adik-adik sekalian, cowok-cowok yang senang itu, bapak-bapak yang punya pendidikan, saya yang cerdas, itu cewek-cewek banyak suka itu. Bukan karena jabatannya. Jangan sampai kita salah tafsir dalam kehidupan ini. Ada calon DPR, ketika misalnya ada perkawinan, dia mau mewakili keluarga untuk mendapatkan sambutan. Karena literasinya kurang, pemahaman agamanya terbatas, dia ngomong sebagai menyambut para tamu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya kedua mempelai. Kita doakan semoga kedua mempelai ini husnul khotimah. Kan literasi lagi. Dia mau bilang mungkin sakinah mawaddah warahmah. Kan dia bilang husnul khotimah. Kan literasinya kurang. Gitu. Jadi apa? Pemerintah cuma memberikan kailnya. Pemerintah ini harus dikenal, jadi ada legasinya untuk berikan ini. Maka di Konai Utara dengan aktifnya anak-anakku sekalian SMA dan kuliah di sini, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ambil nomor beliau, jadikan Anda sebagai perpustakaan. Karena sekarang kata Bupati sudah ekosistem digital, sudah bisa kita dimana. Nah kemudian di kita banyak historical yang kita tahu. Konai Utara ini sumber alamnya luar biasa. Tapi kalau kita tidak ciptakan generasi kita yang literasinya bagus, kualitasnya bagus, ya tidak mampu. Saya tidak membacakan hal sesuatu dengan materi saya karena Bupati sudah mengungkapkan. Poinnya adalah mari kita tingkatkan kualitas mutu kita, mempersiapkan diri kita. Ya, anak saya sama dengan beliau, alumni SMA di Kendari, tapi bisa juga lolos di UGM, bukan internasional. Dan karena kepemimpinan ke depan itu harus punya sains, harus punya ilmu. Makanya baru Samin dengan saya itu adalah peran gagasan untuk Sulawesi Tenggara sejajar dengan profesi-profesi. Dan bayangkan kalau saya pergi ke bau-bau, kemudian juga ngomong di Universitas Muhammadiyah Buton, di sana paling diposting cuma 4.300, tapi saya jogging di Pantai Kamali, kemudian makan bubur kacang hijau dengan para ojek-ojek, angkat dan lihat 27.000. Ternyata masyarakat kita itu bukan daya bacanya yang dilihat, daya lihatnya. Dan sekarang ini ada lagi satu perpustakaan kita, anak-anak sekarang ini nggak mau pajak yang jelimet, masuk kesimpulan. Jadi apa judulnya? Kau pergi di Konai Utara, ambil jongan. Dosa, pergi ke Konai Utara, kau belok kiri kanan apa segala macam, nanti ambil jongan, enggak lah, Konai Utara, ambil jongan, gitu. Inilah yang harus membuat kita membaca. Ada salah satu ulama di Iran, namanya Ali Sayyaf. Dia nggak pernah naik kelas sampai kelas 4. Karena dia tidak pernah naik kelas, dia merasa bodoh dirinya, maka ditinggalkan sekolah itu dan dia lari kencang-kencangnya sampai capek. Akhirnya dia singgah di telaga, dia merenung tentang kebodohannya dia lihat air jatuh dari puncak gunung, kemudian jatuh ke batu itu pecah. Dia berpikir, batu aja bisa pecah karena air. Masa otak saya ini adalah kenal insana biasa yang takbir, tidak bisa merubah nasib kita. Jadi, poinnya adalah cuma kita yang bisa menentukan kemana arah langkah kita untuk bisa terbaik merubah nasib diri kita untuk khususnya di Konai Utara. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana berliterasi itu menunjang sumber daya alam,
tentunya hingga jangka panjang ya. Berarti memang harus dimiliki oleh sumber daya manusia. Baik, langsung saja ke Ibu Audi Nur Iman ke materi selanjutnya, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Bupati Konawe Utara. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami di Konawe Utara. Pak Ketua DPR, terima kasih juga sudah bersama-sama di 2 titik ini dan 2 titik lagi nanti kita akan lanjutkan. Semoga nanti ke depannya setelah 4 titik selesai kita masih lanjut lagi untuk 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara untuk menggaungkan literasi. Baik, saya akan cerita dulu kenapa Pak Ketua mau selalu bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat. Saya tahu persis Pak Ketua itu suka membaca. Makanya ketika Forum Taman Bacaan Masyarakat akan mengadakan pekan sering literasi, saya ketemu beliau. Beberapa kali berusaha, pada akhirnya sempat ketemu dan bercerita bahwa kami di Forum Taman Baca itu sebenarnya bukan hanya satu, tapi seluruh Sulawesi Tenggara ada. Forum Taman Bacaan Masyarakat itu gabungan komunitas yang memang peduli literasi masyarakat, dan kami berkomunitas berkumpul di Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk pengentasan literasi itu sendiri. Nah, kenapa juga kami harus bekerja sama dengan perpustakaan? Kenapa untuk selalu bersinergi dengan perpustakaan? Karena kami tahu bahwa di perpustakaan itu seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali dimanapun itu, bahwa perpustakaan sekarang ini bukan hanya untuk tempat membaca, tapi bisa untuk apapun. Pergi ke perpustakaan bukan hanya untuk membaca, tapi untuk berdiskusi, untuk menonton film yang ada di perpustakaan, untuk bertukar cerita dengan siapapun yang datang di perpustakaan, karena kita tahu bahwa yang datang di perpustakaan itu pasti punya isi otak gitu. Jadi apapun bisa kita ambil di sana. Dan perpustakaan modern juga sekarang selalu menyediakan wifi gitu. Jadi tidak hanya kalau yang dibaca di buku misalnya tidak cukup, bisa cari di internet. Dan perpustakaan atau buku itu bisa menjadi media verifikasi. Yang kita baca di Google itu belum tentu benar, karena yang ada di Google itu semuanya ada. Gula ada, pahitnya ada, semuanya ada. Apapun di HP kita itu bisa kita cari gitu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk itu? Tentu harus ada penangkal dari kita. Kita harus cerdas bermedia digital. Nah, yang kita lihat sekarang kan di media sosial itu banyak yang tertipu biasanya, Pak. Iya, ada pinjaman online misalnya. Kadang juga kita upload KTP di Facebook misalnya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, pengetahuan kecil seperti itu sangat kecil, tapi itu berbahaya bagi kita. Gitu. Dan hal-hal sekecil itu yang dilakukan oleh Forum Taman Bacaan Masyarakat, kami mulai dari hal-hal yang begitu. Nah, Forum Taman Bacaan Masyarakat sangat bersyukur Pak Ketua DPR menyambut itu. Nah, karena kami sudah melakukan beberapa kegiatan, ada Gema Literasi. Dalam Gema Literasi itu ada diskusi, ada lomba mendongeng untuk anak-anak. Ya, kami selalu menceritakan cerita-cerita yang memang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dan beberapa tempat itu Pak kami datangi, banyak anak-anak yang mau berkunjung. Beberapa pengunjung kami itu biasanya kalau ada ibu-ibu bertanya, dibayarkah? Selalu yang gitu, dibayarkah? Tidak, cukup sini ayo membaca gitu. Ayo mari kita ajar anak tahu menggambar gitu. Dan pertanyaan seperti itu, ada anggapan bahwa oh ternyata memang harus bayar ke apa-apa. Enggak, kalau di komunitas tidak sih. Kami menyiapkan dengan sukarela untuk itu. Kalau di komunitas gitu, kami menyiapkan sukarela. Mari Bu, yang mau anaknya mau diajar puisi, mari kita ajar puisi. Yang mau cerita, ayo kita ajar cerita. Makanya tadi ketika ada lomba baca puisi, saya sampaikan kepada adik-adik peserta itu bahwa jangan hanya sampai di sini, mari belajar terus. Karena kalau misalnya teman-teman yang konsen di puisi, yang konsen di sastra, pasti akan selalu bertemu dengan saya. Pasti akan selalu bertemu dengan saya. Setiap waktu mungkin tidak, tapi kalau sekali-sekali dalam event-event tertentu pasti akan selalu bertemu saya. Kemudian selain Gema Literasi itu kami juga adakan pekan sering literasi. Nah, dalam pekan sering literasi itu kami menghadirkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Satu kali pernah kami hadirkan Pak Ketua DPR, dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang, Pak, di Sulawesi Tenggara harus ada perda literasi. Dan alhamdulillah Pak sekarang sedang akan diharmonisasi. Misalnya nanti September kita sudah ditagih untuk disahkan perda literasi itu. Nah, dengan adanya perda literasi ini kami juga berharap
seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara bisa cerdas literasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati Konawe Utara tadi, kita semua sudah dengar bahwa kecerdasan masyarakat Konawe Utara itu terjamin oleh pemerintah daerahnya. Nah, harapan saya kepada teman-teman mahasiswa dari Konawe Utara, pelajar, dan mohon didukung oleh orang-orang tua dan para pengambil kebijakan di Konawe Utara, bila mana ada komunitas-komunitas yang memang ingin menumbuhkan budaya literasi, Pak, mohon didukung. Mohon didukung, Pak, karena sekolah formal tidak menjamin, karena itu ada keterbatasan jam pelajaran. Jadi harus selalu ada komunitas yang menindaklanjuti itu untuk belajar berpuisi, untuk belajar menulis, untuk belajar berpidato, karena dari berpidato itu juga tidak bisa serta-merta berpidato tanpa membaca. Harus mencari banyak referensi. Nah, dari referensi itu kan membaca dari berbagai sumber, jadi pengetahuan anak-anak kita itu bisa makin kaya. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa atau komunitas masyarakat yang ada di Konawe Utara, ada Pak, saya minta tadi seperti yang saya bilang di awal, jangan hanya di 4 titik ini, karena untuk juga kegiatan berikutnya, Pak, kalau bisa jangan di ruangan gitu. Kita bisa, kalau kita di ruang terbuka ya, di ruang terbuka itu orang semua bisa datang. Orang semua bisa datang, dan di situ bisa betul-betul kita kampanye literasi itu penting. Seperti tadi yang sudah disampaikan, sudah baca buku banyak tapi budaya tidak ada. Nah, itu juga paling penting sekarang, karena kita sudah pintar, cerdas, apa segala macam. Nah, kalau kita di Munak bilangnya tuh kualat gitu, biar juga pintar, terus orang tua bicara kita jawab-jawab gitu, kita bisa kualat gitu. Nah, mungkin itu juga penyadaran seperti itu juga yang harus kita tanamkan gitu. Nah, sebagai penutup ya, kami dari Forum TBM, Forum Taman Bacaan Masyarakat, kami konsen untuk mengumpulkan teman-teman komunitas yang mau bergabung di Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk bersama-sama menggaungkan literasi. Untuk kegiatan-kegiatan penulisan, untuk literasi digital, literasi kebudayaan, literasi sains, semuanya di Forum Taman Baca ada. Jadi untuk bertukar pikiran semuanya di Forum Taman Bacaan. Kalau kami tidak sanggup, kami akan menghadirkan teman-teman yang memang berkompeten di bidang itu. Sekali lagi terima kasih Konawe Utara sudah menyambut baik kedatangan Dinas Perpustakaan dan Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk sama-sama kita menggaungkan budaya literasi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua daerah ada di kegiatan-kegiatan literasi. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para materi, dan untuk terakhir dari Sekretaris Dinas Provinsi, dari Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Utara, yang DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Utara, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara, para pegiat literasi, para peserta, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur bisa hadir di tempat ini, Pak. Saya mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu ke Konawe Utara, dan perkembangannya sangat luar biasa. Tadinya ketika kesini saya bertanya-tanya bagaimana ya komitmen dan dukungan Pak Bupati terhadap program TPBIS yang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional. Ternyata sangat luar biasa, Pak, luar biasa sekali. Dan kami juga tadi sempat berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan terkait program-program TPBIS yang sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Konawe Utara. Itu sangat luar biasa. Mereka sudah membina beberapa perpustakaan desa, karena memang salah satu prioritas juga dari TPBIS ini adalah pembinaan terhadap perpustakaan desa, Pak. Melakukan pemberdayaan di perpustakaan desa, pemberdayaan masyarakat
melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu di perpustakaan desa. Dan tadi menurut Bapak Kepala Dinas ada 13 desa yang sudah menjadi binaan dari Bapak Kepala Dinas. Mungkin itu sangat luar biasa komitmennya, sinerginya dengan mungkin stakeholder yang lain. Kami juga Pak Ketua ketika perpustakaan modern itu berdiri, kami sempat agak pesimis. Aduh, ada nggak ya yang mau berkunjung ke perpustakaan? Ada nggak yang mau datang membaca, berkegiatan di perpustakaan? Tapi ternyata setelah kurang lebih 9 atau 10 bulan kami menempati dan memberikan layanan kepada masyarakat, itu antusias masyarakat itu sangat tinggi Pak. Jadi pernah sampai jumlah kunjungan ke perpustakaan itu mencapai 800 orang satu hari itu. Sampai teman-teman di layanan, aduh kita tidak sanggup Bu kalau seperti ini. Makanya saya bilang kita harus atur jadwal. Kami mengadakan kolaborasi Pak dengan lembaga pendidikan, baik itu mulai dari tingkat SD, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi kami atur jadwalnya agar tidak membludak setiap hari. Jadi sekarang kunjungan ke perpustakaan modern itu minimal 300 orang Pak per hari, itu dari berbagai kalangan. Masukan saja mungkin untuk Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, perbanyak Pak kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan SMA. Jadi untuk berkegiatan di perpustakaan agar gaung literasi ini mungkin semakin memasyarakat. Apalagi dukungan dari Pak Bupati sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mendukung literasi di Konawe Utara. Ya, baik. Mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada saat ini kebanyakan remaja lebih suka mendapatkan ilmu melalui media sosial dibandingkan membaca, menulis. Lalu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Oke, pertanyaan kedua. Kurikulum Merdeka pada saat ini lebih banyak para siswa mencari informasi di internet dibandingkan ke perpustakaan untuk mencari informasi, sehingga hal itu mempengaruhi literasi serta kemampuan dalam membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi, sehingga hal tersebut mempengaruhi minat dan baca siswa. Kemudian, bagaimana jika siswa lebih suka mencari informasi di internet dibandingkan ke perpustakaan? Terima kasih. Pertanyaan tersebut saya tujukan kepada Bapak Bupati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aljana, saya berasal dari SMA Negeri 1 Asera. Pada kesempatan Talkshow Literasi pada siang ini, saya akan bertanya mengenai mengapa literasi menjadi budaya bagi masyarakat. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Konawe Utara. Saya di SMA, dari cara bertanya saja sudah sangat luar biasa. Artinya apa? Orang bertanya, kita mampu membaca. Itulah makna daripada sebuah literasi. Dari pertanyaannya kita bisa membaca bahwa anak ini senang membaca, bahwa anak ini betul-betul memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, bisa untuk masa depannya Kabupaten Konawe Utara. Itu tadi yang saya bahasakan waktu acara pembukaan tadi. Kira-kira kalau kita mau menyanyi lagu Indonesia Raya tanpa ada apa-apa, tanpa harus dimulai nadanya apa dulu, kira-kira bagaimana kalau tanpa gambaran? Mau mulai gimana sih? Hiduplah. Mau siapa mau mulai seperti itu? Kalau itulah fungsinya ada dirjen, itu secara manual. Sekarang yang kemudian berkembang, nah lahirlah teknologi yang seperti kita lihat tanpa dirjen pun bisa kita menyanyi bersama. Nadanya sama pun tadi itu. Perpustakaan hari ini kalau dia tidak bisa melakukan perubahan, merubah dirinya, mengembangkan dirinya, membaca seperti apa perkembangan, menyesuaikan seperti itu, maka jangan pernah harap ada perpustakaan yang akan bilang meningkat, justru akan mati cepat. Tidak akan ada pengunjung, tidak akan ada pengguna. Kita betul-betul harus berinovasi. Inovasi itu melakukan bagaimana kita perubahan, kita menyesuaikan dengan apa yang hadirkan internet, hadirkan infrastruktur apa semua kekuatan itu. Kalau kita lihat perpustakaan-perpustakaan di tempat lain, justru perpustakaannya
sekarang kalau kita lihat jumlah buku memang terbatas, tetapi buku digitalnya itu luar biasa. Jadi menghadirkan juga tadi itu yang namanya ya, tidak semua di internet itu bahasanya bisa dipedomani apa semua. Makanya kita hadirkan tadi itu buku-buku yang sifatnya digital ke dalam digitalisasi tadi, sehingga dia bisa buka, dia bisa apa semua. Di sana bahkan sekarang alhamdulillah kita insya Allah Pak Ketua besok malam kita akan menerima lagi penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak karena apa namanya yang masalah layak anak, karena di beberapa sekolah semua justru kita hadirkan tempat bermain, bukan hanya taman baca, tapi anak-anak di situ kita mulai latih sejak kecil untuk bagaimana dia mengenali. Pertama dia bermain dulu, dalam permainan itu kita ajarkan dia bagaimana dia mulai membaca. Dari itu insya Allah akan terbentuk mindset, dia akan terbentuk dari diri sendiri. Jadi kita dulu Pak, sampai disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, saya dulu dalam satu hari kalau saya tidak membaca apa saja, saya mau lihat komik saya baca, mau apapun buku saya baca. Itu yang saya baca tulisan oleh Pak Rahman Argen, salah seorang wartawan senior di Makassar, wartawannya Wajar. Itu saya senang baca tulisannya. Pagi-pagi itu Pak saya baca buku korannya. Oh ini Rahman Argen itu, opininya sangat luar biasa, bisa membantu kita seperti apa. Nah, saat saya SMA itu siapa yang bisa dapat bukunya, ada Ganesha, ada pokoknya kayak lengkap beberapa perusahaan, pustaka semua. Tapi Anda tidak lengkap kalau Anda tidak punya kalkulator FX 3600. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah kita banggakan apa, kita terus bagaimana membuka diri, kita terus bagaimana melakukan inovasi, kita terus bagaimana memburu, kita merasa seakan-akan tertinggal. Kuncinya untuk tidak tertinggal hanya satu, membaca. Dari awal Allah sudah ingatkan kepada kita tadi, yang pertama, yang kedua, kenapa harus jadikan budaya? Karena Allah pertama dia suruh Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Anda harus membaca, dan membaca Anda akan mengenal diri Anda, dan akan Anda mengenal dunia. Anda akan dikenal oleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membaca ya. Ketika kita buka buku Islam, ada kita membaca, tuntutlah ilmumu sampai ke negeri Cina. Ya. Ternyata ada dua versi di situ. Kenapa dari negeri Cina? Dari Arab, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata ada dua. Pertama, jarak dari Arab yang paling jauh itu di negeri Cina, secara geografis. Sehingga keilmuan yang kita cari itu di mana saja, tanpa jarak, tanpa waktu, tidak mengenal ruang dan seterusnya. Yang kedua, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, karena di Cina ilmu lebah pertama ditemukan itu di Cina, obat-obatan pertama itu ditemukan di Cina. Setelah Ibnu Khaldun menemukan ahli tentang kesehatan, karena kita membaca. Tapi kalau kita baca Google, ada juga yang sesat. Puasa sunatlah kamu hari ini, niscaya akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti kan kita puasa Ramadan tidak perlu lagi. Ya. Nah ini kan kesesatan yang memikirkan. Jadi digital itu anak-anakku sekalian boleh kita baca, tapi ini sebagai pembanding, bukan satu-satunya. Ya. Sehingga kita bisa lihat, makanya dibutuhkan solidaritas orang-orang yang ahli di bidangnya, termasuk Adinda Sainur ini, ya taman bacaan, sehingga bisa ada diskusi-diskusi yang ada. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, mudah-mudahan kita buat nanti dari 13 sekolah SMA di sini ada literasi kelompok-kelompoknya dikumpulkan, kemudian di desa-desa kita dibayangkan 1908 desa, masih ada 134 yang tidak punya jaringan, blogspot, ada 134 desa kita. Jadi kan tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan di Korea Utara ini literasinya sama, bicara tentang ilmu pengetahuan apa segala macam itu tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain, negeri-negeri lain yang ada di seberang sana. Nah yang terakhir, memang perpustakaan ini bukan menjadi seperti Menara Gading yang terlalu eksklusif untuk didatangi, tapi dia sekarang sudah berbeda. Makanya ada nomor teleponnya beliau. Suatu saat nanti setelah kita kumpul literasi-literasi yang ada di sini, kita satukan untuk kita bawa ke Kota Kendari, kita diskusi bagaimana membangun manajemen termasuk merekayasa tentang ilmu perpustakaan sehingga minat baca orang lebih tinggi.
Kenapa baru 4 kabupaten? Karena 4 kabupaten ini yang konsen terhadap pendidikan. Di Kolaka ada namanya Kolaka Utara, membangun tentang membaca di desa-desa menjadi ada 10 desa yang terbentuk di situ terhadap literasinya maju. Nah, ini yang kita lakukan. Jangan sampai kita tidak membangun literasi, yang tahu hanya literasi pilkada dan pilcaleg, yang dibaca itu serangan. Itu kan juga buntu kita, karena buntu gitu. Ya, senang lihat orang susah lihat orang senang. Dan lepas seperti itu sehingga kita bisa tahu rekam jejak orang-orang yang akan memimpin di Sulawesi Tenggara, rekam jejak dan prototipe kita yang ingin kita harapkan nanti di Korea Utara siapa pemimpinnya. Jadi pemimpin itu bukan hanya sekedar dia jadi saja, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, literasi ini penting. Dan saya harap mudah-mudahan Pak Bupati nanti bisa ada di 17 kabupaten kota, dan saya harapkan nanti Bu Butet di Kolaka kemarin sudah ada 2. Ya, di sini nanti juga ada beberapa. Jadi bawa ke Kendari nanti sehari bersama Ketua DPR. Nanti lihat perpustakaan saya, ikuti paripurna saya, ikuti hari-hari semua. Dan nanti kalau mereka nanti kelak yang kuliah, kita berikan bantuan beasiswa untuk Eropa. Nah, setelah saya jadi anggota DPR, saya punya komitmen harus beli buku 1 hari 1. Jadi sekarang sudah kurang lebih 14.000 buku saya ada. Semangat. Insya Allah yakin aja terhadap diri kalian. Nah, termasuk nanti ketika kalian sudah tamat SMA, karena ini menyangkut dengan literasi, jangan ikut-ikutan. Mau jadi fakultas ini. Saya dengan Pak Bupati tidak pernah tahu dulu menjadi ketua DPR, menjadi bupati. Kuliah saja, belajar saja, membaca saja. Kita tidak tahu kita punya nasib. Nanti ketika kita duduk di posisi itu, bukan zaman menjelas kita, tapi kita memberikan kontribusi solusi terhadap kemajuan masyarakat Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Berliterasi, membaca, hal yang sederhana membaca, akhirnya bisa membawa hasil yang luar biasa tentunya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk dan Ilyas dan semua narasumber kita pada pagi hari ini. Jelas ya, sudah siang. Dan sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk para narasumber. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengar pada hari ini dari Talkshow Literasi ini bisa membuka wawasan kita lebih jauh ke depan bagaimana sebenarnya pentingnya berliterasi, pentingnya membaca, dan pentingnya mengupgrade diri dengan membaca. Baik, selanjutnya kita ke acara penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan sebaliknya. Untuk itu kami minta kesediaan untuk Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas, dan juga kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Utara untuk menempati tempat di depan. Sini Pak. Selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagi. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Ya, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini saya atas nama Bupati menyerahkan plakat. Saya terima literasi ini, ya ini dengan ucapan Bapak, saya akan bantu program berikutnya. Siap. Untuk kategori lomba baca puisi, juara ketiga jatuh kepada Olivia Angelina Hersan dengan nilai 750. Selanjutnya juara kedua atas nama Filda Yunia dengan nilai 890. Asal sekolah. Ya. Asal sekolah. Filda Yunia. Ada. Baik. Asal sekolah. Jadi kami tadi menilai ini tanpa mengetahui data sekolah. Jadi, ya.
Dan selanjutnya juara pertama untuk lomba baca puisi jatuh kepada Alia. Alia dengan nilai 912. Baik, kita lanjut ke pengumuman selanjutnya yaitu lomba pidato kebangsaan. Juara ketiga jatuh kepada nomor urut 08 atas nama Dita Aprilia. Juara kedua nomor urut 03 atas nama Fiores Lexa. Dan juara pertama jatuh kepada nomor urut penampil 05 atas nama Baik, selanjutnya kami undang Bupati Konawe Utara untuk penyerahan kepada pemenang juara pertama lomba pidato. Baik, selanjutnya kami undang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penyerahan kepada pemenang lomba baca puisi. Baik, Pak. Baik, foto bersama dulu.